dehidrasi, pupil dilatasi maksimal. Satu. Kedua, pencahayaannya justru gelap. Jadi biar kontras antara saraf mata retina dengan ini lebih terlihat kontrasnya. Terus tiga, persiapan alatnya apa? Oftalmoskop. Sebenarnya banyak ya. Oftalmoskop ada oftalmoskop direct, ada indirect. Ini direct kayak saya ini. Indirect ini. Jadi dengan bantuan lensa. Jadi dengan bantuan slit lamp. Jadi kita pakai slit lamp. Ya mungkin kita pakai itu. Kita lihat saraf mata. Jadi sama-sama untuk melihat segmen posterior dari bola mata. Tapi ini nggak dipakai nanti untuk muter mata. Jadi yang bisa adik-adik lakukan nanti pada saat jadi dokter umum, memang kalau tesnya kan mulai endoskopi saatnya dengan menggunakan oftalmoskop direct. Ya. Direct. Nah, sekarang kalau alat begini kita harus tahu ya cara nyalainnya gimana. Ini tuh kan ya. Jadi nyalainnya itu ini bundernya ada bunder begini, ada yang begini ya, macam-macam ya. Kita lihat aja yang paling kecil aja, kita yang gede sama aja sih ya. Ini ada ini. Oke. Ya. Terus yang pertama kali kita lakukan apa sih? Ini sambil duduk aja sih. Endoskopi ya Pak ya, untuk nilai segmen posterior bagian belakang bola mata Bapak. Ya, nanti Bapak saya tetes ya, namanya migrasil, fungsi untuk melebarkan celah mata. Kenapa harus lebar celah matanya? Karena kalau celah matanya kecil, kita nggak bisa mengevaluasi bagian belakang bola mata secara detail. Kalau pupilnya lebar, kita bisa melihat bagian belakang bola mata Bapak secara detail. Bapak saya tetes agak perih, efek obatnya sekitar 10-15 menit celah matanya lebar. Setelah itu 6 jam akan mengecil lagi, tapi selama 6 jam Bapak pasti akan glare itu maksudnya jadi silo. Kenapa silo? Karena masuk pupilnya lebar terus. Padahal kan sebenarnya fungsi itu kan adalah kalau sinar masuk kecil lebar itu untuk mengatur cahaya masuk, mau lebar terus pasti dia silo. Ya jadi kita edukasi di awal, jangan sampai dia gini, wah dokter mata itu kesana diperiksa-periksa malah harus silo begini. Nah itu harus jelasin dari awal. Ya, jadi untuk tetes migrasil efeknya itu, tapi kita untuk melihat anterior segmen posterior lebih detail. Ya. Pertama kita lihat fundus refleksnya dulu yang satu. Pertama kita fundus refleksnya gimana caranya? Jadi kita lihat fundus refleks. Wah, ada kuning-kuning nggak? Kuning-kuning. Iya, ada. Oh, itu. Nah, itu namanya fundus refleks. Dok lagi dong, Dok. Makanya kamu harus pasti kalau kamu jidatnya gini ya nggak kelihatan ya. Nah, mana harus pakai pupil gini, ya. Mana ada? Tuh kuning-kuning tuh. Oh. Kalau kamu udah lihat fundus refleksnya udah dapet, baru maju. Ya, jadi jangan begini, sorry ya. Gini, dia nggak bakal kelihatan. Jadi cek dulu fundus refleks. Oh, fundus refleksnya positif cemerlang. Artinya apa kalau fundus refleksnya cemerlang kuning begini? Artinya normal, berarti nggak ada kekeruhan. Korneanya positif cemerlang. Korneanya jernih, COA-nya jernih, lensanya jernih, vitreusnya jernih. Kalau kamu fundus refleks begini, kok nggak ada refleks kayak ini, berarti ada sesuatu di media refraksanya. Bisa kornea, bisa aqueous, bisa lensanya, bisa vitreus. Kalau kayak pasien saya tuh yang udah kataraknya matang begitu, kamu begini kan dia kayak gimana? Nggak ada, fundus refleksnya negatif. Ya, oke. Deh ya. Jadi pertama cari fundus refleks gampang kok. Tinggal begini nih. Nih. Ya. Kok Itu fundus refleks. Yang tadi putih. Kuning-kuning di tengah. Ya. Nanti setelah kamu Ini. sorry deh. Setelah kamu udah begini maju kamu. Tuh orang. Iya. Nah, Oh. tuh Papilnya itu kan kok. Kamu lihat kok. Papilnya. Aku tahu Ya. Gak ada gambaran. Pertama kita lihat papilnya, dari nasal ya. Papil, fasa, retina, makula. Papil yang dia apa? Fasa apa? Retina apa? Makula apa? Udah ada semua ya. Nah, itu kanan pakai kanan. Kalau kiri begini, sorry dia. Kiri. Udah. Lihat dulu fundus refleksnya. Ya, udah deket. Ini kanan dong. Kalau misalnya pembuluh darahnya udah lumayan nih. Ini deh, kelihatan. Oke, ini sama ya, begini ya. Gini. Nanti lihat kalau kanan kiri. Nanti terbiasa. Ini karena saya udah hampir 10 tahun ya. Jadi begini. Jadi lebay banget. Ini mantan aja belum ya. Jadi gitu ya. Jadi kanan, kiri. Ini ya. Coba, ini kelihatan. Pembuluh darahnya minimal. Kalau kamu lihat papil, fasa, retina, makula tuh itu jam terbang. Saya aja waktu residen semester 1 sama semester 2 aja makin ketan udah jangan saya salah masuk nih. Wah, kelihatan ya itu jam terbang. Itu lama-lama bisa sendiri. Tapi minimal kamu tahu apa yang mau dicari.
cari deh tekniknya benar. Coba deh. Nanti dok besok dok itu kira-kira kita so asik ngomong ada papi fasa gitu atau Iya, gimana? iya so asik aja, nggak apa-apa. Ada gambarnya? Biasanya ada gambarnya, tapi pokoknya kamu sebutin aja. Pokoknya yang penting kamu harus tahu deh papil tuh apa aja sih dinilai, fasa apa, retina apa, makul apa. Nah, jadi tadi Apa aja yang dinilai? Udah pernah lihat gambar ya? Udah gambarnya kan kayak di samping gitu. Nah, itu papil. Itu kayak gitu. Papil sama fasanya kan dibedainnya kan gimana sih? Jadi kalau papil itu benernya itu, kalau fasa tuh pembuluh darah yang merah-merahnya itu Keluar pembuluh dari darah. sana. Nah, Papil fasa apa kan dinilai? papil, fasa, retina, makula. Itu Ya, jadi fovea dok? Apa? makula. Refleks fovea. Fovea itu di makula. Kelihatan juga. Kelihatan. Jadi kalau gini, jadi kalau melihat papil apa sih tadi? Nilai bentuknya, batasnya, warnanya, CDR-nya, ada perdarahan atau enggak. Kalau misalkan fasa nilai apa aja? Arteri vena rasionya, perjalanan fasanya gimana? Kalau retina nilai apa aja? Udem ada apa enggak? Perdarahan ada apa enggak? Eksudat ada apa enggak? Kalau makula refleks fovea-nya bagaimana? Udah gitu aja. Nah, jadi gini, pada menilai papil, fasa, retina, pasti suruh lihat jauh ke sana. Jadi jangan lihat sinar, terus ke sana, lihat lurus ke depan. Jadi pada saat menilai makula, Pak lihat sinarnya, lihat sinar kita maksudnya. Nah, pas ada cahaya cemerlang, itu berarti lagi makula. Nah, oke, ini kamu kelihatan nih, pembuluh darah coba deh. Ya, ini kelihatan nih, mobilnya agak lebar nih. Cara bedain arteri dan venanya gimana dok? Arteri lebih kecil, vena lebih lebar. Relatif ya. Udah nyala? Ayo, pakai yang gede aja kamu biar bisa. Nih, kelihatan nih, yuk. Gak perlu mediatricum. Mediatricum. Terus kelihatan nggak? Nah, ya, udah kan? Kelihatan nggak? Ada. Nah, kan deketin, terus. Kurang dekat. Terus. Kelihatan nggak pembuluh darahnya? Nah, ya udah, yang penting kamu bisa lihat pembuluh darah aja. Ini karena pupilnya nggak lebar. Ini karena pupilnya nggak lebar, ya kan? Kalau pupilnya lebar kelihatan pas. Nah, itu jam terbang. Coba kalau yang kiri, cara megang kiri. Sini. Megangnya gimana sih gue selalu gini? Cara Bisa. megangnya gimana? Mau megang dong. Nah, ini bisa nih. Berbakat nih kayaknya nih. Wih. Biasanya soalnya gitu dari awal-awal. Ini bisa tutup. Nanti deh. Nah, ini salah berbakat kamu ya. Berbakat. Kalau saya biasanya kalau misalkan itu gitu nggak apa-apa ya, tapi lebih enak kalau saya biasanya dari samping. Karena apa? Karena biar kita bisa lebih fokus gitu ya. Kalau dia ngomong kayak ngapain gitu kan ya. Tapi sama tadi kamu udah bener. Yang kadang yang kiri yang susah, karena kiri kita harus nutup mata yang kanan gini. Mikro. Ya, oke. Ini 2, 3, 4, 5. Oh, itu positif itu. Ini negatif, ini minus. Jadi kalau dia sampai minus tinggi biasanya kelihatannya sampai sekian. Tapi udah deh, ini apa namanya terlalu mendalam sih, ya. Yang penting tadi aja posisinya 0 aja. Posisinya 0. Di checklist ada di Checklistnya apa coba? Kita lihat. Ya. seluruh. Gitu ya, tapi minimal gitu. Ya. Nah, ini kamu kurang pas nih. Ini. Ini benernya loh. Yang mana dok? Oh, Ini, depannya. ini kecil gede. Ini Iya, kalau nggak gini tapi gini. Bagusnya mana dok? Ini nggak apa-apa. Kalau gini lebih gampang kamu nemuin fungsi refleks. Kalau kecil begini kan, waduh, minus mana ya gitu kan. Jadi gini lebih gampang. Sedang. Coba nyalainnya. Coba nyalainnya. Kuning kemerahan, ya. Kuning kemerahan. Ini warna kuning kemerahan. Kalau misalkan putih pucat berarti papilnya udah layu. CDR mana sih ini nih? Ini cup nih. Ini cup. Ini dis. 0,3 normalnya. Sekian. Pada kondisi glaukoma CDR-nya melebar. Jadi mungkin dia CDR di sini. Mungkin misalkan ini ya. Ini cup. Ini dis. 0,3. Kalau pada orang di glaukoma mungkin ini cup. Cup bukan yang Sorry. Ini disnya. Cupnya mungkin lebar begini. Nah. Itu adalah glaukoma. Ya. Yang bawah glaukom. Jadi ini cup and dis. Ini tempat keluarnya nervus. Papilnya tempat keluaran nervus 2 ya. Oke, ini papil ada perdarahan nggak di sekitar papil? Perdarahan peripapil nggak ada. Berarti ini apa? Bentuknya bulat, batasnya tegas, warna kuning kemerahan, CDR 0,3, perdarahan peripapilnya nggak ada. Oke. Ya. Oke. Terus setelah itu kita lihat apa? Fasanya. Fasa itu pembuluh darah. Ini mungkin yang gede-gede ini mungkin vena, yang kecil-kecil ini arteri. Pembuluh darah. Nah, kita lihat kalau ada pembuluh darah begini,
fasa misalkan ini pembuluh darah nih ya. Tapi ada kayak kantong begini kecil nih. Namanya mikroaneurisma. Ini tanda-tanda diabetik retinopati. Jadi misalkan di sini ini ada kayak kantong kecil begini. Set, itu namanya mikroaneurisma, itu tanda-tanda diabetik retinopati. Atau misalkan ini venanya segini tapi arterinya kecil banget ya. Kecil banget arterinya begini. Sampai spasme begini kecil. Itu tanda-tanda hipertensi retinopati hipertensi. Spasme ya. Ya. Oke. Nah, terus nanti kita lihat retina. Retina itu keseluruhan ini kita lihat. Dia ada perdarahan, ada perdarahan enggak atau ada eksudat apa enggak. Perdarahan itu ada 3, ada perdarahan flame shape, ada blood, ada dot. Kalau flame shape itu dia perdarahan sebagai lidah api. Jadi sorry ini digambarkan apa ya? Di perdarahan gini nih misalkan nih. Nah nih, jadi darahnya kayak menyebar tuh namanya perdarahan flame shape. Ada yang namanya blood dot. Misalkan ini bloodnya gini. Ini blood tuh lebih gede, dot tuh kecil-kecil gini. Perdarahannya. Itu namanya ini blood, ini dot. Ya, ini tanda-tanda diabetik retinopati. Ini blood, ini dot, ini flame shape. Dan siapa tanda-tanda apa? Dan ini tanda-tanda diabetik retinopati. Sorry. Dan tanda pokoknya tanda-tanda perdarahan lah. Tapi dia nggak apa namanya nggak khas, nggak spesifik. Ya. Oke. Terus eksudat apa? Eksudat itu kayak kuning-kuning gitu loh, Dek. Ya. Kalau eksudatnya dia kayak kuning-kuning kecil-kecil itu soft eksudat tanda-tanda diabetik retinopati. Kalau misalkan gede-gede kuning-kuning itu hard eksudat tanda-tanda diabetik retinopati. Terus makula kita lihat pusat ini makula nih, pusat penglihatan kita lihat. Ya kan dia ada. Nanti kalau misalkan kamu itu kita lihat oh ternyata ada refleks apa namanya cemerlang, silau itu berarti refleks OP-nya positif. Ada dok yang soft sama hard keduanya diabetik retinopati. Kalau yang soft hipertensi, kalau yang hard diabetik. Gimana dok kalau hard tuh? Kalau hard tuh bentukannya jadi kuning-kuning tapi gede gitu loh. Kuning itu. Kalau yang soft tuh kecil-kecil putih. Kalau perdarahan kan merah, jelas ya toh. Blood dot merah, flame shape merah. Gitu. Jadi bercak. Jadi kalau kamu lihat di furus gini set, kok ada bercak perdarahan? Ya darah berarti itu. Gitu loh. Rujuk misalkan. Gitu kan? Ya, oke. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Hah? Amfetrit. Oh iya, barangnya nggak ada sih yang lebih. Itu flare. Ada